Hujan membungkus desa, awan gelap menggumpal-gumpal, petir sekali dua menyambar. Dingin, kurapatkan selimut menutupi tubuh sembari menatap hujan lebat lewat jendela. Deras hujan membasahi teras depan, pohon-pohon, jalan depan, bunga-bunga, toko-toko, belum lagi sekolah yang esok paginya akan becek, licin, yang jika tidak hati-hati bisa terpeleset. Minggu sore yang dihiasi rintihan hujan. Mataku redup menatap keluar. Sedari tadi aku menangis, dan mungkin air mataku telah habis kutumpahkan. Hanya sendu yang tersisa. Tadi habis asyar, aku dan orang tuaku membicarakan tentang melanjutkan kuliah. Kami bukan orang yang mampu, bukan orang yang bisa membayar uang kuliah yang bisa mencapai puluhan juta. Ayahku hanya seorang sopir dan ibuku penjual kue. Apalah dayaku yang tidak bisa melanjutkan kuliah, hanya menangis menatap hujan. Desa kami terpencil, terluar, dan tertinggal. Bukan mudah mencari ilmu yang banyak di sini. Kami para siswa yang miskin, buku, dan pengetahuan. Harga buku mahal sekali, dan di desa kecil kami tidak ada toko buku. Paling hanya kamus yang dijual, itu saja. Tidak ada novel, komik, majalah, buku pengetahuan yang lebih mendalam, buku lulus UN, tidak ada. Di sekolah fasilitas buku kami belum lengkap. Buku-buku yang ada bisa terhitung lama, dan banyak yang berdebu. Ruang perpus yang tidak leluasa, bagaimana kami memperoleh ilmu yang lebih? Lalu jika ingin kuliah harus membayar mahal sekali, atau jalur kuliah lain dengan mengemban gelar anak berprestasi. Bisa apa aku? Siswa sederhana yang miskin ilmu. Jangankan hal yang lebih sulit dari itu, mendapatkan nilai UN standar saja hanya angan-angan. Aku hanya bisa berdoa dan berusaha, dan itu adalah hal terbaik. Dalam langit-langit doa, aku punya harapan. Aku punya mimpi yang selalu kuucapkan sehabis sholat. Setidaknya aku percaya mujizat, keajaiban yang datangnya dari Allah. Usaha selalu berbanding lurus dengan hasil. Aku percaya itu. Selama aku berusaha, selama aku giat, ada jalan. Aku harus bisa. Just do it. Senin pagi yang becek, mendung masih tergantung di langit, sisa-sisa hujan kemarin sore. Namun sekolah kami tetap melaksanakan upacara bendera. Tidak ada hari Senin tanpa upacara. Itulah sekilas motonya. Maka mulai hari ini, saat sang bendera merah putih berkibar gagah di langit, aku mulai habit baruku, mulai merangkai mimpi kecilku, memompa semangat dalam hati, berusaha sekuat tenaga. Aku harus mencari pelangi setelah gelapnya mendung. Aku harus bisa, aku harus kuliah, mendapatkan pendidikan yang lebih baik, meraih janji kehidupan yang bermutu. Setelah ini aku berusaha sekuat tenaga, belajar lebih giat. Tak kulewatkan satu mata pelajaran pun. Jika aku tak mengerti, bertanya pada guru, meminjam buku dari berbagai sumber, mencari informasi dari internet, belajar sampai larut, dan bangun lebih awal untuk belajar. Tak peduli jenuh yang kurasakan saat belajar,
Meskipun kantuk yang menyergapku ketika larut dan subuh, aku percaya pada mimpiku. Mustahil. Mereka yang mengatakan itu tak akan pernah mengerti rasanya berusaha. Aku selalu ingat pesan moral yang satu ini. Bermimpilah setinggi langit, maka saat kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Aku menanamkan pesan ini dalam sekali, jauh di dasar hatiku. Aku merangkai mimpi dan berusaha semampuku. Aku menangis namun tetap membaca. Hatiku berat dan jenuh belajar. Aku tetap berpikir. Tak ada waktu yang kusia-siakan. Bahkan saat membantu ibuku menjual kue, aku mengerjakan soal-soal. Aku berusaha. Dan tibalah saat pengumuman kelulusan. Aku gugup, gemetar, mual, entahlah. Ini saat yang mendebarkan dalam hidupku. Saat-saat menentukan. Apakah aku lulus atau tidak? Apakah nilaiku memenuhi beasiswa atau tidak? Aku tidak tahu. Aku telah berusaha semampuku dan aku pasrah semua hasil usaha itu. Dan jika ternyata tidak sesuai harapan, ini mungkin bukan jalanku. Aku harus mengubur mimpi itu dan mencari jalan lain. Merangkai masa depan yang berbeda, aku menatap lurus ke depan. Risma Arya dinyatakan. Detik-detik yang lama sekali. Aku pasrah pada hasilnya, apapun itu. Tidak lulus. Cairan bening itu mengenang, mengalir deras di pipiku. Aku terisak. Suaraku parau di tengah teman-teman yang mulai memelukku prihatin. Inikah bintang? Meskipun aku ikhlas, pasrah dengan keadaan, tetap saja terluka. Aku ikhlas, namun air mataku tak berhenti mengalir. Aku kuat, namun hatiku terasa sakit sekali. Aku pasrah, namun rasa kecewa itu ada. Nama teman-teman lain masih disebutkan, menggema tidak jelas di pendengaranku. Lidahku keluh tak sanggup memberi selamat atau menguatkan yang lain. Aku tak sanggup tersenyum saat ini, sakit. Dan saat penutupan, ketika kepala sekolah menyampaikan pidatonya, dia tersenyum kepadaku. Aku hanya menatap sendu. Wajahku tak jelas dengan tangis yang sadari tadi mengalir. Adapun yang ingin Bapak sampaikan adalah tetaplah berkepribadian yang baik dan berusaha sekuat tenaga. Dan Bapak bangga sekali tahun ini. Salah satu siswa kita meraih nilai yang sangat baik saat ujian nasional. Nilai yang sangat memuaskan, sangat membanggakan. Dan saking bangganya Bapak serta guru-guru, kami memutuskan menjahili siswa tersebut. Dia adalah Rima Arsya, dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata 9. Rio menggema satu sekolahan, tepuk tangan ramai bak, dengungan lebah, namaku diluluhkan. Aku yang antara sadar atau tidak hanya menatap bingung, tidak percaya. Selamat ya Ri, kata mereka. Aku dipeluk, air mataku mengalir, dan aku sadar ini semua berkat karunia Allah semata. Aku bersujud di tanah. Astaga, ini lelucon yang mengharukan dalam hidupku. Terima kasih kepala sekolah, terima kasih guru-guru, dan terima kasih sahabat-sahabatku tercinta. Kami semua tenggelam dalam euforia kelulusan. Semarak sepanjang jalan meramaikan. Dan tentu saja aku bahagia menyerahkan tiket beasiswa pada orang tuaku. Anak perempuannya ini berhasil bersinar di antara bintang-bintang.